Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua tata cara membuat mockup atau user interface dengan menggunakan aplikasi Pensil. Jadi rekan-rekan, aplikasi Pensil ini adalah aplikasi yang dibuat untuk membuat mockup atau rancangan dasar dari sebuah user interface begitu. Dan Pensil ini bagusnya juga open source ya, gratis. Bisa kita lihat di sini ya, kita lihat about. Nah, di sini kita jelas ya. Pensil is free software and licensed under the GPL. But if you find it useful, you can support its development. Jadi kalau misalkan kalian mau berdonasi kepada mereka ya silahkan begitu ya, ketika kalian merasa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kalian begitu. Tapi pada dasarnya aplikasi ini gratis begitu. Nah, nanti link downloadnya saya bagikan di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja tata cara membuat mockup dengan menggunakan aplikasi Pensil. Di sini tentunya kita yang pertama kali buat dokumen yang baru. Nah, kemudian muncul kanvasnya. Nah, di sini di sebelah kiri kita mau memilih tampilan apa, misalkan ini dasar-dasar bentuk ya, common shapes bentuk dasar. Nah, kalian bisa plain text, rich text, rectangle, kemudian ada image juga sebelah kiri, kemudian ada basic web element, nah elemen-elemen basic yang ada pada web, kemudian ada desktop. Nah, ini tampilan untuk desktop, ada desktop berbasis Sketchy ya, Sketchy GUI, jadi kayak ditulis sama pulpen. Kemudian ini tampilan Windows XP. Kemudian kalau kalian mau buat flowchart juga di sini pakai Pensil juga bisa. Kemudian tampilan untuk Android mobile, dan di bawah di sini ada panah, kalian klik. Nah, di sini juga bisa dibuat iOS dan iOS juga. Kemudian yang terakhir ada desktop prototype GUI. Baik, kita langsung mulai saja bagaimana cara membuatnya ya, cara membuat mockup dengan aplikasi Pensil ini. Saya gunakan desktop prototype GUI. Jadi yang pertama kali misalkan kita membuat frame di sini ya, kita drag and drop seperti ini. Nah, jadi kalian klik, kemudian drag, kemudian drop di tempat yang kalian inginkan. Misalkan saya drop di sini, kemudian saya perbesar seperti ini. Nah, kemudian kita bikin frame controlnya seperti ini. Nah, begini begitu ya. Jadi ini tampilannya ya, mockupnya. Kemudian kita misalkan mau membuat apa? Misalkan membuat halaman login. Untuk membuat halaman login tentunya kita membutuhkan label. Nah, cara untuk membuat label kita cari di sini apakah ada label atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita bisa cari ke atas di sini ya. Nah, seperti ini plain text. Nah, kita tambahkan di sini. Kemudian kita buat misalkan halaman login. Halaman login. Dan apabila kalian mau mengganti font, ada di sebelah sini. Nah, begini. Kemudian size-nya juga bisa kalian perbesar seperti ini. Oke, kalau kurang tebal ya, kita cari yang sesuai. Nah, misalkan ini saja cukup ya. Dan kemudian ini untuk ganti warna, dan ini yang bisa kalian ulik sendiri. Oke, selanjutnya di halaman login itu tentunya ada teks ya. Ada tempat untuk menyimpan teks.
Nah, itu kita cari di sini namanya text input. Nah, ini kita drag and drop seperti ini. Kemudian kita tulis username biasanya itu. Kemudian yang kedua itu password ya. Misalkan password. Terus ada primary button. Nah, button primary ya. Di sini kita tulis login. Kemudian misalkan ada link lupa password, kita pakai teks lagi ya. Nah, misalkan kita pakai basic web elements juga boleh. Itu. Yang penting mockupnya useful gitu ya. Yang penting mockupnya itu menjelaskan rancangan dari tampilan aplikasi kita begitu. Misalkan lupa password di sini. Kita tulis. Nah, seperti ini. Jadi sederhananya kita sudah selesai membuat mockup untuk halaman login. Begitu. Nah, kemudian nanti kalian bisa buat lagi mockup di setiap rancangan tampilan atau halaman aplikasi kalian, misalkan dashboard, kemudian kalian membuat rancangan tampilan register atau pendaftaran, kemudian invoice dan yang lainnya bisa menggunakan aplikasi pensil ini. Selanjutnya untuk menyimpannya kita klik di sebelah kiri, sudut kiri atas ini yang garis 3 kita klik. Kemudian di sini kita bisa simpan, export begitu ya. Jadi kalian silahkan pilih mau menyimpannya ke proyek ini atau ekspor langsung ke JPEG, PNG dan seterusnya. Itu saja mungkin video pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar mockup. Untuk mendukung channel saya silahkan like dan subscribe. Itu saja, terima kasih, dadah.